Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Pastinya baik dong. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan membahas tentang struktur dan desain organisasi. Kami akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Khairun Nisa, yang kedua Laili Wahyuningsih, dan yang ketiga Laretna Nindyansyah. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang 3 poin. Yang pertama ada teori struktur organisasi, yang kedua ada elemen penting dalam suatu organisasi, dan yang ketiga desain struktur organisasi. Berbicara tentang teori struktur organisasi, teori organisasi yang ada sekarang ini merupakan hasil dari sebuah proses evolusi. Berbagai teori yang ada sekarang ini setelah diperkenalkan, dievaluasi dan diperbaharui dari waktu ke waktu, di mana teori-teori baru tentang organisasi mencerminkan keterbatasan teori-teori terdahulu. Secara rinci, perkembangan pengetahuan teori organisasi diklasifikasikan menjadi beberapa aliran. Yang pertama, aliran klasik. Aliran klasik memandang organisasi sebagai sistem tertutup dengan penekanan pada aspek membangun rasionalitas dalam mekanisme kerja organisasi. Yang kedua, aliran perilaku. Aliran perilaku memandang organisasi sebagai wadah hubungan antar manusia atau human relation, menaruh perhatian cukup tinggi pada dinamika kelompok, peranan kinerja, motivasi, kepemimpinan, dan hubungan antar manusia. Yang ketiga, aliran sistem. Aliran sistem merupakan organisasi dipandang sebagai sebuah sistem kombinasi dari berbagai sumber daya yang terdiri dari komponen-komponen yang dapat bekerja sendiri-sendiri tetapi saling terintegrasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, aliran kontingensi. Aliran kontingensi merupakan organisasi dipandang sebagai sebuah sistem terbuka yang harus berhubungan dengan lingkungannya termasuk dengan organisasi lain. Poin yang kedua ialah elemen penting dalam suatu organisasi. Struktur organisasi merupakan pengaturan pekerjaan secara formal dalam suatu organisasi. Struktur ini juga dapat ditampilkan secara visual dalam bentuk bagan organisasi. Proses pembuatan dan perubahan struktur atau desain organisasi akan selalu melibatkan peran dari manajer. Proses tersebut merupakan sebuah proses yang melibatkan 6 elemen kunci yang diantaranya yaitu 1. Spesialis pekerjaan. Spesialis pekerjaan menggunakan beragam keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh pekerja atau karyawan secara efisien. Yang kedua, departementalisasi. Departementalisasi merupakan suatu pengelompokan pekerjaan berdasarkan jenis dan karakteristik pekerjaan di departemen tersebut. Yang ketiga, rantai komando. Rantai komando adalah garis kewenangan organisasi yang membentang dari tingkat atas ke tingkat bawah sehingga dapat menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Yang keempat, rentang kendali. Rentang kendali sering juga disebut dengan rentang manajemen, yaitu berpedoman pada jumlah orang yang dikelola seorang manajer secara langsung. Yang kelima, sentralisasi. Sentralisasi menunjukkan sampai sejauh mana pengambilan keputusan terjadi di level atas organisasi. Jika manajer puncak membuat keputusan dengan masukan yang sedikit dari level bawah, maka sifat organisasi lebih berpusat, demikian sebaliknya. Yang keenam, formalisasi. Formalisasi mengacu pada standar pekerjaan organisasi dan sejauh mana perilaku karyawan dibantu oleh peraturan dari prosedur. Dalam organisasi yang formal, ada uraian tugas dan eksplisit. Banyak aturan organisasi dan prosedur yang diidentifikasikan dengan jelas yang mencakup proses kerja. Poin yang ketiga ialah desain struktur organisasi. Desain organisasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu
Satu, desain horizontal. Yang kedua, desain jaringan. Desain horizontal merupakan sebuah kemajuan teknologi dan lingkungan globalisasi yang menyarankan digunakannya struktur horizontal untuk memfasilitasi kerjasama, kerja tim, dan pelanggan. Cara baru pengorganisasian tersebut lebih relevan bagi berbagai kebutuhan lingkungan seperti saat ini, yaitu fleksibilitas, kecepatan, dan kerjasama. Yang kedua, desain jaringan. Desain jaringan lebih luas dari struktur horizontal dan secara total meninggalkan struktur organisasi klasik, hierarki, dan fungsional. Model birokrasi bekerja dengan baik dalam era sebelumnya saat terdapat sedikit kompetensi dan kondisi pasar lebih stabil, dan sebelum ada kondisi tanpa batas karena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi. Berakhir sudah penjelasan materi dari kelompok 11 mengenai struktur dan desain organisasi. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah ilmu dan referensi teman-teman sekalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.